Perawat dari Puskesmas Serpong akan melakukan kunjungan rutin ke rumah Nyonya Putri, yang baru saja seminggu lalu pulang dari rumah sakit jiwa. Diketahui baru saja mengalami riwayat skizofrenia dan sebelumnya dengan kecenderungan melakukan perilaku kekerasan dan halusinasi. Perawat dari Puskesmas Serpong akan melakukan terapi okupasi pada Nyonya Putri agar dapat mengalihkan halusinasi dan mencegah perilaku kekerasan dengan mengisi waktu luang dan membuat kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Perawat yang bertugas melakukan kunjungan ini melihat rumah Nyonya Putri banyak kain perca dan botol plastik bekas. Dan perawat ini ingin membuat kegiatan atau aktivitas untuk Nyonya Putri dengan membuat vas bunga. Assalamualaikum. Permisi. Dengan rumah Ibu Putri. Iya benar, saya ibunya, Bu. Perkenalkan, saya perawat Afifah dan teman saya perawat umum. Kita dari Puskesmas Tangerang ingin melakukan observasi pengkajian pada Putri. Apakah boleh kita melakukan wawancara? Boleh, Bu. Ayo silakan masuk, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu, silakan. Ayo, Bu, silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Maaf ya, Bu, sempit-sempit rumah saya gini. Apa-apa, Bu. Alangkah padannya ya, Bu. Begini Bu, sebelumnya perkenalkan saya perawat umum dan ini perawat Afifah. kami dari Puskesmas Tangerang ingin bertemu dengan Putri. Ada putrinya Bu? Ada, Bu. Ayo, Putri. Sini, sayang. Bentar ya, Bu. Iya. Sini. Iya. Oh, ini Putri. Iya. Ini Putri. Salim dulu ya, Yum. Bentar. Ini sister umum sama aku, sister Afifah. Kami dari Puskesmas Tangerang ya. Kami di sini akan nanya-nanyain ibu sama putrinya. Apakah ibu bersedia sama putri? Saya bersedia, Sus. Kalau Putri gimana, Put? Mau. Dia udah mau, Sus. Bagaimana kabar Putri hari ini? Aku sehat, tapi aku bosan. Bosan kenapa? Aku bosan aja. Aku pengen jalan gitu. Aku nggak mau di rumah terus. Putri Aku nggak bosan. punya teman. Saya sama suami saya tuh sibuk kerja, jadi Putri tuh kan di rumah sendirian gitu. Gitu. Iya, jadi mau gak mau saya tinggal gitu. Kadang sama pembantunya, karena pembantunya juga pulang pergi gitu, Sus. Jadi putri bosan ya di rumah. Sister punya cara gimana kalau kita nanti bikin kreasi biar putri bisa ngisi waktu luangnya pas putri lagi bosan. Nanti sister Afifah sama sister Umu yang ngajarin. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Mau, nanti kita itu ya coba ya. Nanti Iya. bisa dipajang kok. Iya. Di mana? Di kamar tempat kesukaan Putri. Iya. Nanti Putri tunjukin ke mama ini kreasinya. Putri. Kita berdua minta waktunya kira-kira kurang lebih 30 menit buat wawancara ibu sama Putri sama bikin kreasi. Apakah boleh? Boleh, Sus. Kita mulai ya, Bu. Iya. Jadi di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang keluarga ibu. Apakah ibu bersedia? Mesti dia, Sus. Baik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Apakah komunikasi ibu sama Putri baik dalam setiap harinya? Baik, cuma saya sibuk kerja, Sus. Jadi waktu saya kurang untuk dia. Jadi biasanya Putri diasuh sama siapa, Bu? Kadang saya sama pembantu saya tinggal. Tapi Putri itu anaknya terbuka kan, Bu?
dalam bercerita hal kegiatannya sehari-hari? Gimana ya sus, kadang dia pendiam, dia lebih suka diem gitu sus. Kadang saya tanya sus udah makan belum, udah gitu ya udah saya istirahat sus. Kayak saya juga udah capek kerja, jadi kurang waktunya buat Putri. Oh, jadi kurang perhatian juga. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau ayahnya sama? Apalagi ayahnya sus, dia lebih sibuk banget, kadang nggak pulang. Tapi Udah. Putri, apakah ayahnya juga sempat menyempatkan waktu untuk Putri untuk bercerita? Iya. Tanya? Iya, kalau ada waktu sedikit pasti ketemu sama Putri, ngobrol gitu sama Putri. Cuma gitu kurang banget. Tapi maaf ya Bu, apakah Ibu dalam kondisi ekonomi yang cukup atau kurang? Cukup sih sis. Jadi Putri untuk ekonominya, untuk kebutuhan sehari-hari cukup ya Bu? Cukup ya. Apakah masih ada hal yang mengganjal dari Ibu tentang Putri? Ada sis, kadang saya masih suka takut. Putri itu teriak ketakutan gitu sis. Kadang juga kayak teriak kayak mau bunuh diri gitu sis. Apakah diselangi sama kekerasan juga? Apa Putri suka pukul-pukul, suka lempar-lempar gitu nggak Bu? Enggak sih sis, lebih suka teriak karena ketakutan gitu. Biasanya kalau Putri lagi kambuh, ada orang yang nemenin atau enggak? Atau dibiarin sendiri aja gitu? Paling kalau saya nggak di rumah, sampai saya nggak di rumah ya pembantu saya sis. Jadi tadi kan Putri bilang merasa bosan sendirian di rumah, makanya dia kadang-kadang halusinasinya tunggu kamu lagi. Jadi kayak disarankan untuk sebisa mungkin ajak Putri ngobrol, kayak di rumah tuh ada kegiatan gitu. Saya lihat di sana banyak botol plastik sama kain perca. Gimana kalau kita bikin kerajinan dari botol plastik itu? Putri biasanya suka apa? Putri sukanya biasanya Tadi kan Putri bilangnya rasa bosan. Gimana kalau suster ajarin cara bikin tempat pensil dari botol? Di sana ibu suster lihat ada botol-botol sama kain-kain pas nggak kepakai. Gimana kalau kita coba bikin? Apakah Putri mau? mau. Biasanya Putri sukanya apa? Putri sukanya yang ada bunga-bunganya. Oke, kita Nanti coba kita ya. tambah ada bunganya ya Putri. Kita coba ya bikin. Yuk. Kita mulai. Ya. Putri biasanya kalau di rumah suka lihat apa? Suka ngerjain apa kalau di rumah? Putri sih suka itu bunga, suka tempat-tempat yang banyak bunganya, terus suka kayak pokoknya yang bunga-bunga gitu, apalagi yang kayak tempat buat naruh pulpen itu yang kayak bunga-bunga gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kita bikin, mau nggak? Iya mau. Mau? Kita bikin yuk. Yuk, ayo. Kita pegang dulu ya. Terus ini gimana? Ya, bagus sekali Putri matangnya. Putri bisa? Bisa. Pintar sekali. Sekarang ya, gitu. Ih, bagus sekali. Nih, coba kita masukin pensilnya. Bagus kan? Bagus. Putri suka? Suka. Nanti kalau misalnya lagi waktu senggang, lagi Putri lagi nggak ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain, Putri coba aja bikin ini dari kain-kain bekas sama botol-botolnya masih ada kan? Jadi dicoba lagi ya sama ibu. Iya. Bagus kan? Bagus. Putri suka? Suka. Nanti kalau misalnya lagi waktu senggang, Putri nggak ngapa-ngapain,
lainnya masih ada, nanti sama ibu ya Bu. Ibunya ngajarin Putri. Iya. Iya, iya. Tadi kan kita, tadi kan kita kan udah coba bikin ya. Coba gimana Putri sebutin lagi gimana bikin vas bunganya tadi? Sayang seperti nanti yang tadi dipelajari. Ini gunting. Iya, terus Ini nih di itu dipasang. gimana coba? Ini gini. Habis itu Iya, diapain lagi? Ntar. Ditempel. Iya. Dituang. Tapi nanti kurang waktu ya sayang. Pinter. Nanti tinggal dirapiin aja. Berarti udah inget kan caranya gimana? Ya, nanti dicoba ya. Ini ada lupa. Iya, nanti diingetin terus sama ibunya, nanti Iya, diajarin ya Bu. Iya. Skizofrenia merupakan gangguan psikologis yang paling berhubungan dengan pandangan populernya tentang gila atau sakit mental. Hal ini sering menimbulkan rasa takut, kesalahpahaman, dan penghukuman. Bukannya simpati dan perhatian. Skizofrenia menyerang jati diri seseorang, memutus hubungan yang erat antara pemikiran dan perasaan, serta mengisinya dengan persepsi yang terganggu. Ide yang salah dan konsepsi yang tidak logis, meskipun diagnosis skizofrenia telah ditegakkan selama lebih dari 1 abad, dan gangguan ini telah memicu penelitian yang lebih banyak daripada gangguan yang lainnya. Kita belum sepenuhnya memahami gangguan mental yang serius ini. Perilaku terkait skizofrenia secara radikal berasal dari perilaku normal. Penyebab dari hal tersebut kurang jelas. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa skizofrenia memiliki asal biologis dari lingkungan. Maka dari itu, pada kasus skizofrenia, alangkah baiknya peran orang tua lebih penting dibutuhkan pada si penderita skizofrenia. Dan untuk menghindari kambuhnya skizofrenia, kasih aktivitas untuk si penderita dan selalu dampingi seseorang.